Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anakku, kelas 3 multimedia. Untuk mata pelajaran desain media interaktif hari ini, materinya adalah tentang pengkondisian. Setelah kemarin kita belajar tentang variabel dan tipe data, hari ini kita akan belajar tentang pengkondisian atau bisa disebut dengan if. Mungkin pelajaran ini mungkin sedikit membingungkan ya, karena kalian itu notabene adalah multimedia, tapi untuk mata pelajaran atau bab saya, materi saya itu kalian mengotak-atik sebuah kode yang diperuntukkan biasanya untuk RPL. Tapi tenang saja, nanti akan tetap asik ya. Jadi untuk pembahasan di awal-awal ini mungkin sedikit membosankan ya, tapi tetap kalian simak karena kita harus perlu dasar dulu ya sebelum kita membuat project. Jadi kita nggak langsung terobos ya, langsung membuat project. Itu tidak akan menambah ilmu kalian ya. Jadi kalian hanya mengikuti tutorial atau mengikuti apa yang saya lakukan saja, itu namanya tidak belajar ya. Jadi kenapa kita belajar dasar ya, karena biar kalian tahu atau paham apa yang kalian lakukan. Jadi tidak asal meniru saja ya, seperti itu. Oke, langsung saja. Oke, pengkondisian ya, atau kita kenal dengan if. Kenapa kita sebut if? Karena nanti kita menggunakan sintak atau keywordnya if ya, seperti kemarin variabel itu keywordnya var. Oke, pengertian dari if atau pengkondisian di dalam bahasa pemrograman itu adalah pengalokasian suatu kejadian yang mempunyai dasar. Ya, jadi semua kejadian itu punya dasarnya atau punya sebabnya, ya, atau sebab akibat. Contohnya kalian bajunya basah, itu karena sebabnya apa? Terkena air, ya. Jika tidak terkena air, maka kebalikannya yaitu bajunya tidak akan basah. Jadi sebab akibat seperti itu. Oke, contoh gampangnya pada sebuah game ya. Ini pada tampilan kemarin ya. Contoh kemarin saya berikan contoh lagi. Ini bisa disebut player atau sebuah karakter dalam sebuah game ya. Dia mempunyai nyawa 100 ya. Tapi dengan kondisi tertentu, yaitu dia terkena bom seperti ini, nyawanya berkurang menjadi 60% ya. Jadi ada kondisi tertentu ya, yaitu nyawanya berkurang, yaitu tadi kalau dilihat dari kasus ini, gambar tadi adalah kenapa kok bisa menjadi nyawanya berkurang menjadi 60, karena mempunyai sebab yaitu terkena sebuah bom ya. Untuk kasusnya seperti itu. Jadi sebab akibatnya seperti itu ya. Untuk sintak pada Essence Script-nya ya, untuk sintak if itu simple ya, seperti ini. Jadi diawali dengan kata if, terus kurung biasa ya, buka kurung, di dalamnya adalah sebabnya. Tadi kalau dalam kasus sebelumnya karakter game itu sebabnya adalah karakter terkena bom ya, iya kan? Karakter terkena bom. Terus kurung kurawal, di dalamnya adalah akibat dari terkena bom tadi, yaitu kejadian atau akibatnya adalah nyawanya berkurang ya. Dalam kasus tadi nyawanya berkurang menjadi 60% nyawanya. Nah, itu sintaknya kurang lebih seperti ini ya. Fokus ke warna biru ya nanti yang akan dipakai. Kalau warna hijau ini tergantung kondisi dan kejadiannya yang kita inginkan ya. Untuk sintaknya kita menggunakan seperti ini. Jadi keywordnya if, terus di dalam kurungnya kurung biasa ya, ini adalah untuk menempatkan kondisinya ya. Terus kurung kurawal itu untuk menempatkan di dalam sini, kita ngoding untuk kejadiannya atau akibatnya ya. Oke, contoh lagi. Nah, seperti ini. Jika nilai kamu 10, maka kamu senang. Jadi kondisinya adalah, sebabnya adalah nilai kamu 10. Terus kejadian ya yang disebabkan dari nilai 10 itu kamu menjadi senang. Nah,
Implementasi atau penerapan dalam program itu seperti ini. Nah, kita buat dulu variabel nilai yang bertipe data integer, terus kita berikan 5. Nilai kamu 5. Tapi kondisi ini, yaitu kondisinya adalah if nilai jika nilai ya, if nilai itu nilaimu adalah 10, responnya adalah suka ya atau senang kayak ini ya. Tapi ini nilaimu 5. Berarti apakah responnya akan suka? Tidak ya. Jadi di dalam kondisi ini, jika ingin kita menjalankan perintah di dalam pengkondisian itu harus di dalam kondisi ini itu harus benar dulu. Ya, jadi nilainya apakah nilainya 10? Ini tidak, kecuali ini kita ganti 10. Jadi nilai 10 dia akan menjalankan perintah yang ada di dalam kurung kurawal. Jadi sebabnya kondisinya harus terpenuhi dulu, harus benar dulu, baru dia akan menjalankan perintah atau kejadian yang di dalam kurung kurawal. Itu adalah tentang pengkondisian atau if. Ya, pengkondisian nanti konsepnya atau bentuknya, modelnya itu tidak cuma if terus kejadiannya apa ya. Jadi if kondisi terus kejadiannya apa. Nanti ada juga ya. Jika ini tidak terpenuhi, nanti di sini kita bisa menginputkan kejadian lagi atau apa yang dilakukan jika nilainya tidak 10. Contohnya di sini 5. Di sini kita lakukan responnya apa lagi? Mungkin kita tambahkan responnya menjadi sedih dan seterusnya. Jadi model if itu tidak sesimpel ini saja, tapi nanti ada model-model yang lain nanti akan saya berikan atau saya sampaikan di materi selanjutnya ya. Untuk awalan ini gini dulu ya. Oke, tidak cuma ini, sekarang kita mulai ngoding di aplikasi Adobe Animate-nya ya. Buka action kalian pada Adobe Animate. Oke, kita praktekkan kasusnya ya. Kita harus buat studi kasus dulu ya. Di sini ceritanya adalah kita sedang membuat suatu game ya. Gamenya itu ada playernya dan di situ ada nyawa dan ledakan seperti yang saya contohkan di materi tentang variabel kemarin ya. Jadi kalian buat variabel dulu. Masih ingat gimana cara membuat variabelnya? Yaitu var. Variabel pertama kita akan menyimpan nama playernya. Kalian ketikkan player ya. Ya, playernya itu kan nanti akan berisikan sebuah teks ya, nama playernya dan kemungkinan angka dan simbol ya. Jadi tipe data yang kita pilih adalah string ya, string. Terus langsung kita isikan string. Syarat untuk value-nya ya, isian datanya itu menggunakan petik seperti ini. Diapit 2 petik ya. Di tengah-tengahnya kita isi value-nya yaitu player 1. Player 1. Jadi kalau kalian pernah main game kan pasti ada nama playernya atau nama hero-nya itu ya. Diakhiri titik koma. Terus selanjutnya kita buat var lagi yaitu stamina. Stamina. Bukan stamina ya, mungkin nyawa aja, nyawa. Nyawa itu nanti akan diisi angka ya. Jadi tipe datanya adalah integer. Karena nanti nyawa itu nanti akan akan ada yang namanya hitung-hitungan ya. Ya, jadi nyawa itu akan berkurang saat jika ya. Jadi ada pengkondisian jika nyawa itu terkena atau playernya terkena serangan, atau di sini nanti mungkin terkena mungkin bom ya, bom gitu aja. Oke. Nyawanya untuk nyawa awal karena belum terjadi apa-apa kita isikan angka 100 ya, titik koma. Selanjutnya apalagi ada player, ada nyawa, terus ada untuk menyimpan jumlah serangannya atau bomnya. Jadi di sini serangannya adalah bom. Bomnya itu berkekuatan untuk mengurangi nyawa sejumlah mungkin 20. Oke, kita buat seperti ini ya. Selanjutnya kita buat pengkondisian ya. Jika ya. Lihat jika. Oke, jika apa? Kurung buka kurung tutup, kurung kurawal tutup, tengah-tengahnya kita enter ya. Enter 2 kali.
Jadi di sini adalah kurung biasa ini akan kita isikan suatu kondisi. Terus di dalam kurung-kurung awalnya itu kita akan isikan actionnya atau yang terjadi apa jika kondisi ini terpenuhi. Jadi gitu. Contohnya jika nyawa ya, jika nyawa maksudnya nyawa itu kan sekarang 100 ya. Jika itu kurang dari nyawanya kurang dari itu gini ya, kurang dari 50 ya. Jadi kan nyawa sekarang 100 ya. Nanti kan mungkin akan keserang terus berkurang ke bom berapa kali, berarti sampai nyawanya itu kurang dari 50 ya. Player ini akan menjadi sekarat. Jadi gitu ya. Player 1 ya. Oke, kita tambahkan variabel dulu ya. Di bawahnya player variabel status ya, status playernya ini. Isinya string, nanti kita berikan teks. Terus value-nya adalah sehat. Jadi pertama dia sehat dulu. Ya, karena player sebelum diapa-apakan dia sehat ya. Oke. Jika nyawanya itu yang 100 tadi itu berkurang ya karena dibom terus ya. Contohnya mungkin berkurangnya kurang dari 50, maka ya jadi di actionnya maka yang terjadi status ini akan berubah, yang tadinya sehat menjadi apa? Status kita ubah menjadi sekarat. Ya, gitu. Sekarat. Nah, gini. Oke ya, gitu. Oke, selanjutnya jika lagi ya, tekan enter lagi, kita buat pengkondisian lagi, if ya. Kayak gini ya. Jika nyawa itu berapa ya? Sama dengan 2 kali gini ya. 0 ya. Kenapa 2 kali? Kenapa kok nggak sekali Pak kayak yang lainnya? Kalau sekali itu namanya kita mengisi variabelnya. Ya, jadi yang di atas ini adalah sama dengannya cuma sekali, itu artinya kita isikan contohnya variabel nyawa ini kita isikan sebuah value atau data angka 100 itu untuk mengisikan ya. Tapi kalau sama dengan 2 kali itu kita ngecek ya. Jika nyawanya itu isinya sekarang ngeceknya 0 ya, isinya 0, maka apa yang terjadi? Status ya sama dengan statusnya adalah mati. Nah, gini. Saya ulangi lagi ya, nyawa ya. Pertama pengkondisian pertama ini ya, if ya. If jika nyawa kan sekarang 100 ya. Berarti 100 enggak? Jika nyawa kurang dari 100 kurang dari 50 enggak? Enggak kan? Sekarang nyawanya masih 100 ya. Berarti ini enggak akan diproses action dalamnya atau kita kan terus statusnya kita gantikan menjadi sekarat ya kan. Nah, ini tidak akan kita proses karena kondisi nyawa sekarang masih 100 ya. Jadi nanti kita buat kondisi nyawanya itu berubah, mungkin bukan 100, mungkin di bawah 50. Biar ini statusnya akan berubah ya. Oke, selanjutnya kondisi selanjutnya jika nyawa itu 0 ya, jika nyawanya 0 ya, itu statusnya akan berubah menjadi mati. Yang tadinya sehat atau yang tadinya sekarat berubah menjadi mati, yaitu jika nyawanya itu isinya 0 karena sekarang masih 100. Kita coba kita ubah nyawanya ini mungkin 49 ya, 49 ini. Otomatis jika nyawa 49 harusnya dia nggak sehat lagi tapi sekarat, karena di sini kita kasih kondisi nyawa jika kurang dari ya, ini tanda kurang dari 50, isinya 50 kurang dari 50, maka statusnya atau variabel status tadi akan kita ganti yang tadinya sehat menjadi sekarat. Begitu pula pengkondisian bawahnya ya, jika nyawanya itu 0 maka statusnya kita ganti lagi menjadi mati ya. Oke, setelah itu di bagian bawah ya kita tampilkan
dengan menggunakan trace ya, seperti kemarin, yaitu isi atau value dari status sekarang itu apa? Apakah masih sehat atau masih sekarat, masih ada sekarat atau sudah mati. Jika nyawanya 49, harusnya apa yang terjadi? Harusnya dia sekarat. Ya, jadi ini nanti statusnya akan menampilkan di outputnya akan berupa tulisan sekarat ya. Kita coba tekan CTRL enter atau test movie. Oke, lihat pada panel output ya. Lihat ini sudah tertulis sekarat. Benar ya, codingan kita sudah benar ya. Kenapa kok tulisannya sekarat ya? Karena apa? Karena nyawanya adalah 49 ya, kurang dari 50 ya. Seperti itu implementasi atau penerapan dari pengkondisian ya. Ini nanti kondisi seperti ini akan kita pakai terus. Kita kembalikan nyawanya menjadi 100. Apakah dia menjadi sehat lagi ya? Coba kita buat 100. Oke, kita buat 100 ya. Kita tes movie lagi, CTRL enter ya. Di outputnya tertulis sehat ya, karena nyawanya 100. Oke, sekarang kita buat dia 0 atau nyawanya tidak ada, 0 ini ya. Apakah dia akan menjadi statusnya jadi mati? CTRL enter. Oke, benar, statusnya mati ya. Seperti itu ya cara membuat kondisi ya. Tapi ada yang salah dengan codingan kita. Apa ya? Tidak mungkin nyawa kita buat manual ya. Kan di sini ada bom ya, ada serangan bom. Tidak mungkin nyawa ini kita tuliskan angka sendiri 49, 30, 0 ya, secara manual itu tidak mungkin. Karena program itu kita buat program seperti ini itu dibuat otomatis ya. Jadi nanti di bawahnya kita akan berikan bom. Jadi nyawa ini kita buat 100 dulu. Yang awalnya 100 itu akan kita bom ya. Jadi playernya kita bom. Oke. Jadi yang kita kurang aja bom dan nyawa. Ya. Oke, berarti gimana logikanya? Kita buat di atasnya pengkondisian ya. Itu kita isikan lagi nyawa. Tapi nyawanya setelah dikasih bom ya. Jadi bomnya dikurangi bomnya itu dilemparkan hanya 2 kali ya. Jadi ini lihat, perhatikan nyawa yang tadinya 100, terus kita isikan nyawa dikurangi bomnya dilemparkan atau dia terkena bomnya itu 2 kali, berarti satu bomnya itu apa? 20 ya, kali 2 berarti ini 40. Jadi 100 dikurangi 40. Berarti nyawanya sekarang menjadi 60. Berarti statusnya apa? Di sini kondisinya jika nyawa kurang dari 50 maka statusnya sekarat. Apakah nyawa itu sekarang setelah dikasih bom ini menjadi dikurang dari 50? Tidak ya. Nyawa masih ini setelah kasih bom itu nyawanya masih 60. Jadi dia masih sehat. Ataukah 0? Juga tidak ya. Oke, harusnya nyawa itu statusnya masih sehat karena hanya mendapatkan serangan bom 2 kali, yaitu bomnya menjadi value-nya 40. Jadi ini nyawanya itu tersisa 60, jadi masih sehat. Dia belum tergolong statusnya sekarat. Coba kita CTRL enter. Ya, benar ya. Outputnya tertulis masih sehat. Oke, bagaimana jika kita berikan bom dia sebanyak 3 kali? Ya, harusnya terjadi apa? Bom 3 kali. Bomnya satu aja 20, berarti kali 3 berarti 60 ya. Nyawanya 100 dikurangi 60 berarti 40. Nyawa sekarang 60 kalau kita berikan bom 3. Jadi dia tergolong statusnya apa? Statusnya ini ya, nyawanya kurang dari 50 karena kan 40. Jadi nanti harusnya statusnya tampilnya adalah sekarat. Oke, kita coba. CTRL enter. Oke, benar, outputnya dia sekarat. Oke, gitu ya.
itu adalah tentang pengkondisian. Jadi pengkondisian itu bisa membuat suatu kondisi atau suatu value bisa kita rubah-rubah ya, tergantung kondisi tertentu. Ya, itu tadi hanya menampilkan status sekarat saja ya, tapi lebih baiknya kita bisa tambahkan di sini ya. Jadi nama playernya kita bisa tambahkan. Gimana caranya? Player ya, yaitu player 1 ya. Jadi kita panggil variabel player di sini. Player ya. Itu kalian beri plus ya. Plus di sini bukan penjumlahan ya, karena player dan status itu adalah string semua. Jadi keyword plus ini bukan penjumlahan atau bukan pengurangan, bukan matematika ya. Tapi ini menyambung. Jadi player 1 akan disambung dengan kata-kata status. Ya, statusnya apa? Sekarat ataukah mati atau sehat. Jadi gitu. Jadi kalau kita ctrl enter ya, nah player 1 sekarat, tidak ada spasi. Karena apa? Karena hanya kita langsung sambung saja. Kalau kita ingin beri spasi, gampang. Kalian tinggal player ya ditambah spasi. Spasinya adalah sebuah string, spasi gini ya. Nah, seperti ini. Spasi ya, buat spasi ya. Karena spasi ini itu nggak akan pengaruh ya. Karena spasi seperti ini nggak akan pengaruh. Harus dibuat string atau ada petiknya 2 seperti ini, terus kita berikan spasi di tengahnya, terus kita plus lagi. Kita tambahkan statusnya apa? Kan gitu toh. Player isinya adalah player 1 ya. Status, apa statusnya? Tadi sekarat. Ini. Jadi spasi dulu. Ini cara menambahkan spasi. Oke, tekan ctrl enter. Oke, benar. Player 1 sekarat. Ya. Ini kita bisa ganti player satunya di sini. Kita bisa ganti nama playernya Aven. Seperti ini ya. Ini adalah pengkondisian model pertama. Ya, if saja. Oke, saya ulangi lagi ya bagaimana cara membuat atau pengkondisian ini, mekanismenya gimana ya. Jadi kondisi ya, kondisi tertentu yaitu nyawa kurang dari 50. Jika nyawa sekarang emang kurang dari 50, dia akan mengganti atau dia akan menjalankan perintah ini, yaitu mengganti variabel status menjadi sekarat. Tapi jika nyawa sekarang ya, setelah dibom ya, itu masih lebih dari 50, dia nggak akan menjalankan status ini. Jadi kondisi ini akan dilewati, jadi di skip ya, tidak diproses status ini. Terus dia langsung proses di kondisi kedua atau perintah kedua, yaitu nyawa. Apakah nyawa isinya 0 ya? Jika dia nyawa ini setelah dibom itu nyawa terbaru adalah 0, itu dia akan memproses status atau mengganti statusnya menjadi mati ya. Jadi kondisi itu akan diproses ya. Kondisi ini akan diproses, action ini atau perintah ini akan diproses jika kondisi yang di bagian dalam kurung ini terpenuhi ya, atau bernilai true. Ya, jadi ini terpenuhi, baru action atau perintah ini akan diproses. Jadi jika semua kondisi ini tidak terpenuhi, maka ini tidak akan diproses. Jadi seperti ini tidak ada apa-apanya. Ya, jadi statusnya dia masih sehat. Jadi di sini akan tertulis sehat. Contohnya seperti ini ya. Dia nyawa 100 ya, terus kita kasih bom sekali, ini berikan sekali, jadi hanya 20 ya. Nyawa berkurangnya hanya 20, berarti nyawanya sekarang 80. Jadi setelah ini melewati kondisi ini tidak terpenuhi semua karena nyawanya masih 80. Tidak sekarat, tidak mati, tapi dia masih sehat. Jadi kalau kita play test movie, ctrl enter, dia masih Aven atau player 1 tadi ya, playernya Aven masih statusnya adalah sehat. Nah, seperti itu penggunaan atau kondisi atau penggunaan if ya. Untuk hari ini mungkin hanya sedikit saja tentang pengkondisian if model pertama. Oke, saya akhiri. Tetap semangat, semudah berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.